Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evarianti dari kelas 10 IPA 2. Saya akan menjelaskan materi mengenai puisi. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu mengenai pengertian puisi, ciri-ciri puisi, jenis-jenis puisi, unsur-unsur puisi, dan struktur puisi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian puisi. Jadi, puisi adalah karya sastra yang mengandung unsur ritme, irama, lirik, diksi, dan bahasa kiasan pada setiap baitnya untuk menciptakan estetika atau keindahan bahasa yang padu dan penuh makna. Puisi merupakan hasil atau buah dari pemikiran dan ekspresi dari si penyair atau dari si pencipta. Selanjutnya yaitu ciri-ciri puisi secara umum. Ciri-ciri puisi secara umum, pertama, puisi dituliskan atau dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Yang kedua, diksi atau pemilihan kata yang digunakan bersifat padat, kias, dan indah. Ketiga, penggunaan gaya bahasa atau majas sangat dominan. Keempat, diksi atau pemilihan kata yang digunakan mempertimbangkan adanya rima atau pengulangan bunyi dan persajakan. 5. Puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Dan yang terakhir, setting, alur, dan tokoh pada puisi tidak terlalu ditonjolkan dalam penyampaiannya. Jenis-jenis puisi yang pertama yaitu puisi lama. Puisi lama merupakan salah satu jenis puisi yang lebih terikat oleh kaidah atau aturan seperti jumlah baris, bait, atau rima serta sajak. Nah, contoh dari puisi lama misalnya pantun, gurindam atau talibun, dan seloka. Nah, ciri-ciri dari puisi lama yang pertama yaitu anonim atau tidak diketahui siapa penciptanya. Yang kedua yaitu terikat oleh aturan seperti jumlah baris, bait, rima, irama, dan lain-lain. Yang ketiga, memiliki gaya bahasa atau majas yang tetap, statis, atau klise. Nah, yang keempat, isinya cenderung fantastis dan istana sentris. Dan yang kelima, merupakan sastra lisan karena disampaikan atau diajarkan dari mulut ke mulut. Yang kedua yaitu puisi baru. Puisi baru merupakan salah satu jenis puisi yang sifatnya lebih bebas dari puisi lama dan tidak terlalu terikat oleh kaidah atau aturan penulisan tertentu. Nah, contoh dari puisi baru misalnya balada, romansa, ode, epigram, soneta, satire, dan lain-lain. Ciri-ciri dari puisi baru yang pertama yaitu sudah diketahui siapa nama pengarangnya. Yang kedua, tidak terikat oleh aturan seperti jumlah baris, bait, irama, atau ritme. Yang ketiga, memiliki majas atau gaya bahasa yang dinamis dan berubah-ubah. Yang keempat, isinya cenderung tentang kehidupan sehari-hari pada umumnya. Dan yang terakhir, lebih menggunakan sajak syair dan pola pantun. Yang ketiga yaitu puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berkembang pada masa kini dengan ciri kekinian dan bersifat inkonvensional atau tidak memiliki keteraturan seperti puisi pada umumnya. Ciri-ciri puisi kontemporer yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang sederhana, jujur tanpa memperhatikan diksi yang indah dan berat. Yang kedua yaitu mementingkan gambaran visual atau tipografi. Yang ketiga, mengkombinasikan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Contoh dari puisi kontemporer yang pertama yaitu puisi mantra, puisi beling, dan puisi konkret. Selain 3 jenis puisi yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga jenis puisi naratif, misalnya balada dan romansa. Kemudian jenis puisi lirik, misalnya yang pertama elegi. Nah, elegi adalah puisi yang berisikan tentang perasaan duka. Kemudian ada sarenada, merupakan puisi yang berisi sajak percintaan. Dan ada juga puisi ode yang berisi tentang pemujaan terhadap seseorang. Yang ketiga yaitu jenis puisi deskriptif, misalnya satire dan puisi kritik sosial. Selanjutnya yaitu unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi dibagi menjadi 2, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun puisi yang berasal dari dalam, di antaranya tema,
kemudian diksi atau pemilihan kata, majas atau gaya bahasa, imaji atau daya hayal, rima atau pengulangan bunyi, ritme, serta bunyi. Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur pembangun puisi yang berasal dari luar, yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik diantaranya aspek historis, aspek psikologis, aspek filsafat, dan aspek religius. Yang terakhir yaitu struktur puisi. Struktur puisi dibedakan menjadi dua, ada struktur fisik dan struktur batin. Yang termasuk dalam struktur fisik puisi yang pertama yaitu tipografi atau perwajahan puisi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi, misalnya pengaturan barisan atau bentuk huruf yang akan digunakan. Tipografi juga dapat menjadi salah satu unsur yang membedakan puisi dengan karya sastra lainnya. Yang kedua yaitu pemilihan kata atau diksi oleh si pencipta. Yang ketiga, imaji atau citraan atau daya hayal. Nah, imaji bertujuan agar audiens atau pembaca ikut merasakan apa yang terjadi dalam puisi. Yang termasuk dalam imaji atau citraan diantaranya ada citraan penglihatan, penciuman, perabaan, perasaan, pergerakan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kata konkret. Kata konkret merupakan kata-kata yang dapat mendorong terjadinya imaji atau daya hayal. Misalnya kata salju yang dapat kita imajinasikan atau yang dapat kita hayalkan sebagai perasaan yang dingin atau jiwa yang dingin. Selanjutnya yaitu majas atau gaya bahasa. Majas dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya majas hiperbola, majas personifikasi, majas litotes, majas pleonasme, majas asosiasi, majas metafora, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu rima atau pengulangan bunyi. Struktur batin puisi terdiri dari yang pertama yaitu tema atau makna. Nah, pada unsur ini biasanya berisikan tentang makna tersirat yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Yang kedua yaitu feeling atau rasa. Feeling atau rasa merupakan aspek yang dilatar belakangi oleh kehidupan si pengarang, misalnya latar belakang sosial, agama, maupun pendidikan. Yang ketiga yaitu nada. Nada merupakan cara penyampaian si pengarang kepada audiens atau kepada si pembaca. Nah, nada ini sangat berkaitan dengan makna dan juga rasa. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang melalui puisinya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.